Halo semuanya, bersama saya Ikut Tujuan di SMP Sweden dengan NIM 210911020090. Kali ini saya akan membahas salah satu buku bestseller, mungkin bestsellernya di mana-mana. Dan memang sekarang bukunya ini lagi banyak banget dibahas sama orang. Dan mungkin kalau teman-teman datang ke toko buku, kalian sudah sering lihat buku ini. Nah, buku apakah itu? Jadi bukunya adalah buku ini yang berjudul Sapiens, yang ditulis oleh Yuval Noah Harari. Nah, buku ini sekarang sebenarnya tuh lagi hits banget gitu, emang lagi naik-naiknya. Dia ada 3 buku Yuval Noah Harari yang sekarang lagi ngetop gitu, emang lagi bestsellernya. Dan Sapiens ini sebenarnya salah satunya yang paling hits di antara 3 tadi. Nah, buku ini terdiri dari 542 halaman dan di dalamnya itu ada 4 bagian besar. Tetapi ke dalamnya lagi ada dibagi menjadi 20 bab. Total semua isi buku ini. Nah, apa sih yang dibahas oleh buku ini? Jadi, si Sapiens ini sebenarnya membahas tentang manusia, tentang kematian manusia sejak awal mula dia muncul bahkan hingga saat ini. Dan hingga perkiraan si Yuval Noah Harari ini, bagaimana kita manusia akan menjadi apalah kita di masa depan nanti. Jadi si penulis di awal buku ini langsung menuliskan tentang kejadian 13,5 miliar tahun yang lalu, di mana dunia mulai tercipta. Kemudian dia menceritakan tentang bagaimana makhluk hidup pertama tercipta dan pada akhirnya kita manusia terlahir di dunia. Nah, di sana si Harari ini juga menceritakan tentang gimana sih persebaran manusia hingga mencapai seluruh pelosok dunia ini. Dan di situ dia juga menjelaskan tentang arti Sapiens. Jadi di sini di buku ini berjudul Sapiens, manusia itu mendapatkan julukan yang artinya adalah bijaksana. Jadi kita itu adalah makhluk yang bijaksana menurut arti dari si Homo sapiens itu sendiri. Kemudian Yuval Noah Harari juga menceritakan tentang revolusi kognitif yang dialami oleh kita manusia, di mana revolusi kognitif ini tidak dialami oleh makhluk lain selain umat manusia. Dan itulah yang menjadi salah satu penyebab kita umat manusia dapat mengungguli makhluk hidup lainnya yang ada di muka bumi ini, yaitu dengan adanya revolusi kognitif. Kenapa? Karena dengan adanya revolusi kognitif, kita manusia dapat berkomunikasi dengan lebih baik, dengan lebih jelas, dan juga dengan lebih detail. Jadi kita bisa bertukar informasi dengan manusia lainnya, walaupun itu hal yang sangat detail sekali. Tidak seperti hal lainnya yang tidak bisa melakukan hal itu. Selanjutnya, Yuval Noah Harari membahas tentang revolusi pertanian yang dialami oleh manusia, atau nama lainnya revolusi agrikultur. Jadi, Harari juga membahas tentang sejak ditemukannya pertanian, manusia akhirnya bisa berkongkuk lebih besar dan bisa ibaratnya itu menetap dan kemudian memiliki cadangan makanan yang lebih banyak lagi. Hanya saja, Yuval Noah Harari mempertanyakan satu hal. Apakah benar setelah ditemukannya era pertanian, hidup manusia itu jauh lebih baik daripada ketika mereka hidup dengan cara berburu dan mengumpulkan? Jadi di sini, Yuval Noah Harari mempertanyakan bahwa bisa jadi katanya orang-orang yang hidup berburu dan mengumpulkan itu jauh lebih enak hidupnya daripada orang-orang yang bertani. Kenapa? Karena ketika muncul era pertanian, para petani itu ibaratnya kayak digilas oleh kaum-kaum elit yang mempersulit kehidupan mereka. Dan mereka juga yang bertani itu katanya ibaratnya itu dapat makanan yang kondisi gizinya itu lebih buruk dari yang didapatkan oleh orang-orang yang hidup pada masa berburu dan mengumpulkan makanan. Nah, kemudian di pembahasan evolusi pertanian juga
Yuval Noah Harari, eh, kalau kalian pernah baca buku Selfish Gen, jadi dia mengatakan bahwa era pertanian itu sebenarnya era di mana tanaman kayak gandum memanipulasi manusia untuk menambah kelestarian kehidupan si gandum itu sendiri. Jadi lebih ke teori Selfish Gen, tapi dari sisi si gandumnya itu. Selanjutnya, Yuval Noah Harari membahas tentang pemersatu manusia. Jadi di sini dia membahas tentang bagaimana manusia itu bisa bersatu menjadi kelompok yang besar dan lebih besar lagi. Dan menurut dia, ada 3 hal menyatukan kelompok manusia. Yang pertama itu dari sisi ekonomi. Yang kedua dari sisi politik seperti kerajaan-kerajaan atau imperium. Dan yang ketiga adalah dari sisi agama. Dan faktor ketiga ini adalah faktor yang paling kuat pada saat ini untuk menyatukan manusia itu sendiri. Nah, dari sisi ekonomi, si Yuval Noah Harari ini menceritakan tentang sejarah bagaimana terciptanya uang sebagai pembayaran yang sah. Jadi dia bercerita tentang yang awalnya barter, kemudian ada emas, kemudian uang dan lain-lain. Dan dia juga menceritakan tentang bagaimana cara kerja si uang itu sendiri. Dan menurut saya sih ini ya sangat menarik. Dia menceritakan ini dengan caranya yang sangat enak dan mendetail. Pada bagian terakhir, yaitu bagian keempat, penulis yaitu si Harari menceritakan tentang revolusi sains atau scientific. Jadi ini bercerita tentang bagaimana sains berkembang dan membuat kehidupan kita manusia menjadi semakin jauh lebih baik dari yang sudah ada. Dia juga menceritakan tentang kayak sistem ekonomi atau sistem politik yang ada di banyak tempat di beberapa negara. Salah satunya yang banyak banget dia bahas itu adalah kapitalis. Jadi dia menceritakan bagaimana kapitalisme itu telah membawa dunia jauh lebih maju dan ibaratnya mengantarkan dunia sains juga jauh lebih maju daripada yang ada sebelumnya. Jadi dia cerita gitu ya, sejarah-sejarah timbulnya kapitalisme, gimana kapitalisme itu membuat ibaratnya ilmu pengetahuan itu berkembang sangat-sangat pesat sekali. Nah, di sini juga Harari membahas tentang pola hidup kita manusia akhir-akhir ini yang disebutnya sebagai konsumerisme. Jadi ada kayak satu sih ini. Jadi si Yuval Noah Harari ini sebenarnya kalau saya lihat salah satu orang yang benar-benar mengkritik habis tentang konsumerisme ini. Bahkan si Yuval Noah Harari ini sering melontarkan kritik-kritik di dalam bukunya ini. Kritik-kritik yang lucu tapi memang tepat. Contohnya ini, dia menuliskan bahwa kita manusia pada saat ini kita hidup di era di mana kekenyangan karena terlalu banyak makan itu membunuh lebih banyak orang daripada kelaparan. Jadi itu kan kayak ya memang benar faktanya untuk saat ini. Kemudian dia juga menuliskan tentang bahwa orang-orang yang hidup dengan konsumerisme, mereka menghabiskan uang mereka untuk mengkonsumsi sesuatu. Kemudian mereka menghabiskan lagi uang mereka untuk menurunkan berat badan mereka seperti fitness dan hal lainnya. Dan bagi Yuval Noah Harari, mereka itu berkontribusi 2 kali dalam sistem ekonomi suatu negara. Jadi ya kayak sindiran yang halus gitu. Nah kemudian pada bab terakhir dia menceritakan tentang bagaimana kita umat manusia ke depannya dan bagaimana nanti kita umat manusia diprediksinya bakalan berakhir. Ya ibaratnya bukan berakhirnya sih, bagaimana kita ke depannya dan bagaimana kita perlahan akan mulai kehilangan jati diri kita sebagai umat manusia. Jadi dia menceritakan tentang prediksi-prediksi yang sudah dia kumpulkan tentang masa depan, tapi prediksi yang memang sebenarnya sudah mulai ada di risetnya dari saat ini. Seperti mulai ada riset-riset untuk menghidupkan kembali manusia purba, mulai ada riset-riset juga kayak yang lebih detail tentang genom.
Ada juga penggunaan robot untuk kehidupan sehari-hari manusia yang mungkin akan melunturkan eksistensi kita sebagai umat manusia itu sendiri. Dan kemudian di Goodreads.com sendiri, buku ini sudah mendapatkan rating 4,44 dan sudah dibaca kurang lebih oleh 300 ribuan orang. Dan saya rasa itu pencapaian yang sangat-sangat bagus ya, mengingat adalah sebuah buku fiksi. Jadi memang buku ini memang sangat hits ya. Sementara kalau untuk saya sendiri, jika saya diminta untuk menilai buku ini, ya secara mutlak saya akan memberikan nilai 5 karena menurut saya buku ini sangat-sangat menarik. Apalagi untuk teman-teman yang penggemar filsafat, saya sangat-sangat menyarankan buku ini. Walaupun memang untuk saya ada beberapa kekurangan ya dalam buku ini, tetapi tetap saya rasa nilai 5 itu pantas didapatkan oleh buku Sapiens ini. Ya, jadi sekian review dari saya. Saya harap review ini bisa membantu teman-teman untuk menentukan bacaan. Kalau ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Jadi cukup sekian dari saya. Terima kasih.